Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marlina Sintiawati dengan NPM 2021 011 03 00027. Saya Handika Syaulia dengan NPM 2021 011 03 00026. Saya Ruki Pakam Madinata dengan NPM 2021 01 10 3029. Di video kali ini, kami, kelompok 3, akan sedikit menjelaskan tentang teori negara menurut Karl Marx. Selamat datang dalam eksplorasi teori negara yang mendalam, yang akan membawa kita ke inti pemikiran seorang tokoh besar, Karl Marx. Marx, seorang filsuf dan ekonom asal Jerman, yang dikenal dengan kontribusinya yang monumental dalam menganalisis struktur sosial dan politik. Dalam video ini, kita akan merinci teori negara menurut Karl Marx, membongkar pandangannya terhadap bagaimana kekuasaan dan ekonomi bertautan erat dalam konstruksi negara. Bersiaplah untuk menggali pemikiran yang menggugah pikiran dan masih relevan hingga hari ini. Teori negara menurut Karl Marx merangkum pandangan revolusionernya terhadap struktur sosial dan politik masyarakat kapitalis. Lahir pada abad ke-19, pemikiran Marx melampaui batas zamannya dan terus menjadi sumber inspirasi dalam analisis kritis terhadap ketidaksetaraan ekonomi dan kekuasaan. Marx melihat negara sebagai alat yang dibentuk oleh kelas dominan, yakni bourgeois, untuk mempertahankan kepentingan ekonomi mereka. Pemahaman mengenai surplus value dan alienation menjadi dasar pemikiran Marx, membentuk pandangannya terhadap bagaimana negara berperan dalam memelihara ketidaksetaraan. Konsep surplus value atau nilai kelebihan merupakan inti dari teori ekonomi Marx. Ia menyatakan bahwa buruh menciptakan nilai lebih melalui tenaga kerjanya daripada yang diterimanya sebagai upah. Nilai lebih ini diambil oleh pemilik modal sebagai keuntungan, sementara buruh dibiarkan dalam kondisi eksploitasi. Alienation atau alienasi adalah konsep lain yang memainkan peran penting dalam pandangan Marx. Ia berpendapat bahwa dalam masyarakat kapitalis, individu merasa terasing dari hasil kerjanya karena mereka tidak memiliki kendali atas produksi dan hasilnya. Negara, menurut Marx, menjadi alat untuk mempertahankan sistem yang menciptakan ketidaksetaraan ini. Negara dalam teori Marx dianggap sebagai alat yang digunakan oleh kelas bourgeois untuk melindungi dan memperkuat kedudukan ekonomi mereka. Marx melihat negara sebagai refleksi dari konflik kelas yang mendasari masyarakat kapitalis. Fungsi utama negara menurutnya adalah untuk mempertahankan struktur sosial dan ekonomi yang mendukung kepentingan bourgeois. Dengan menggunakan alat-alat represif seperti militer dan polisi, negara menjaga ketertiban dan melindungi status quo yang menguntungkan kelas penguasa. Oleh karena itu, institusi negara sejatinya mencerminkan dominasi kelas dan berperan dalam menjaga ketidaksetaraan ekonomi. Relevansi dan tantangan di era kontemporer. Meskipun teori Marx lahir pada abad ke-19, gagasannya terus menciptakan gelombang dalam kritik sosial dan politik hingga saat ini, khususnya konsep surplus value, alienation, dan revolusi kelas pekerja masih meresap dalam diskusi ini seputar ketidaksetaraan ekonomi, eksploitasi, dan potensi perubahan sosial. Meskipun beberapa aspek teori ini telah dipertanyakan dan direvisi oleh pemikir berikutnya, warisan Marx tetap menjadi sumber inspirasi dan perdebatan dalam upaya memahami, mengevaluasi, dan merancang masyarakat yang lebih adil. Dengan melibatkan diri dalam pemikiran Marx,
kita dapat memperoleh pandangan yang lebih kaya dan mendalam terhadap dinamika sosial dan politik yang terus membentuk dunia kita. Teori negara Karl Marx menggali dinamika kompleks masyarakat kapitalis. Dengan menyoroti surplus value dan alienation, Marx menunjukkan bagaimana eksploitasi ekonomi dan teralienasi individu mendorong ketidaksetaraan. Negara dianggap sebagai alat kelas borjuis untuk mempertahankan struktur kelas, menggunakan alat represif untuk menjaga ketertiban. Meskipun menyoroti pengaruh negatif negara, Marx juga melihat potensi perubahan melalui revolusi kelas pekerja, mengajak untuk menggulingkan struktur kelas yang ada. Dalam konteks kontemporer, teori Marx tetap relevan dalam diskusi tentang ketidaksetaraan, eksploitasi, dan potensi transformasi sosial.